Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam Pujangga Gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Itali, tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Thomas memutuskan untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Keluarganya tidak menyetujuinya dan memenjarakannya. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1250, Thomas ditahbiskan menjadi imam di Koloknya. Tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak bernilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberikan gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal di Fossa Nuova tahun 1274. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan kurban yang sama, yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi
Justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka. Sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat Ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu, ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melaksanakan kehendak Allah. Pada peringatan Santo Thomas Aquino ini, kita diperkaya oleh dua bacaan Injil yang amat menarik, yang kurang lebih menggambarkan kualitas pribadi seorang pengikut Kristus yang sejati, seperti Santo Thomas Aquino. Injil Markus memberi kepada kita warta tentang arti menjadi satu keluarga dengan Allah. Mereka yang tergolong anggota keluarga adalah mereka yang melaksanakan sabda Allah
dalam kehidupannya setiap hari. Maka keluarga yang dimaksudkan di sini adalah suatu persekutuan umat yang percaya kepada Allah, dijiwai oleh Roh Kudus dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupannya. Dalam hal ini, Yesus tidak berbicara tentang keluarga jasmani atau keluarga dalam hal hubungan darah. Lebih luas daripada itu, Yesus berbicara tentang keluarga Allah, yakni mereka yang berada bersama Allah, yang merasa dihidupi oleh Allah, serta merasa diutus oleh Allah untuk mengerjakan karya kebaikan di tengah kehidupannya sehari-hari. Tak dapat disangkal bahwa banyak dari kita yang melakukan kehendak kita masing-masing lebih daripada kehendak Allah. Kita lebih suka agar keinginan kita dipenuhi atau dilaksanakan, lepas dari entah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dalam hal ini, keinginan manusiawi atau keinginan badani yang diutamakan lebih daripada kehendak Allah. Dengan demikian, keinginan jasmani menang terhadap keinginan rohani. Sabda Tuhan ini mengajak kita untuk memahami secara benar bahwa sejak pembaptisan, kita telah dipanggil untuk menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Maka, tugas kita yang utama adalah menyatakan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita sendiri lewat perkataan, sikap, dan tindakan yang mau menyatakan kehendak Allah itu. Jelaslah bahwa kita sebenarnya membawa suatu misi kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita membawa misi Allah, yakni misi keselamatan yang perlu dinyatakan lewat segala keberadaan dan aktivitas kita. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam surat Ibrani. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Saudara-saudariku terkasih, Injil Matius memberikan kepada kita cara bagaimana melakukan kehendak Allah, yaitu dengan semangat kerendahan hati. Yesus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Semangat kerendahan hati adalah sikap dasar seseorang untuk melakukan kehendak Allah. Seseorang yang tinggi hatinya tidak akan mungkin membiarkan dirinya taat kepada orang lain atau taat kepada Allah. Ia hanya mau melakukan keinginannya sendiri karena merasa diri benar. Orang yang rendah hati adalah dia yang menyadari keterbatasan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melengkapi dirinya menjadi semakin sempurna agar dapat melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Semangat inilah yang diharapkan Yesus agar dimiliki oleh para murid-Nya dalam berinteraksi dengan siapa saja yang ditemuinya. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita memohon roh kebijaksanaan agar kita dimampukan
sebagaimana dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, untuk berbicara sesuai dengan kehendak Allah dan berpikir tentang apa yang selaras dengan segala pemberian Allah. Gelar kudus yang diberikan kepada Santo Thomas Aquino adalah tanda bahwa ia adalah orang yang selama hidupnya sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Ia telah mencurahkan waktu, tenaga, dan seluruh dirinya untuk melaksanakan apa yang benar di mata Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.